warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, izinkan kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan sedikit tentang konstitusi. Konstitusi menjadi dasar penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun berbagai peraturan yang mengikat seluruh warga negara. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang produk peraturan perundang-undangan. Sebelum melanjutkan materi yang akan kami sampaikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelas 11 RPHB 2 yang berada di bawah bimbingan Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Waili Hayati, SPD. Saya Aur Aikil Hanifah bersama rekan saya Berkenapa? Saya Intan Raini. Ide pendiri bangsa Indonesia tentang konstitusi. Konstitusi dalam arti luas mencakup konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis berupa undang-undang dasar atau hukum dasar tertulis, sedangkan yang tidak tertulis berupa konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan dalam suatu negara. Proses perumusan undang-undang dasar untuk negara Indonesia dilakukan sebelum kemerdekaan oleh Dokuritsu Junbi Choasakai atau BPUPK. Rancangan Undang-Undang Dasar dibahas secara khusus pada sidang kedua BPUPK, yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan. Selanjutnya dibentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa tugas PPKI antara lain yaitu meresmikan pembukaan dan batang tumbuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke Indonesia, serta mengurus hal-hal ketatanegaraan. Jadi PPKI melanjutkan pekerjaan BPUPK. Pada 18 Agustus tahun 1945, PPKI mengadakan sidang pertamanya dengan agenda menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Proses pengesahan berlangsung cepat sekitar 2 jam, karena rancangan tersebut telah dirumuskan sebelumnya oleh BPUPK. Sidang berjalan lancar berkat semangat persatuan, kekeluargaan, tanggung jawab bersama untuk segera membentuk Undang-Undang Dasar bagi Indonesia merdeka. Yang kedua, makna produk peraturan perundang-undangan. UUD atau konstitusi mutlak diperlukan sebuah negara agar dapat disebut negara hukum. Hal ini karena konstitusi secara klasik adalah alat pembatasan kekuasaan, instrumen dasar pelindungan hak asasi manusia, dan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Keberadaan konstitusi seperti Konstitusi Negara Indonesia, yaitu UUD NRI tahun 1945, lantas menjadi pedoman penyusunan norma hukum atau produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Terkait produk peraturan perundang-undangan terdapat 3 beberapa tokoh. Yang pertama, Bagirmanan 1987 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara yang mempunyai atau menjalankan fungsi legislatif yang sesuai dengan tata cara yang berlaku. Yang kedua, Suhino 1981 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, proses atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Yang ketiga, Abdul Hamid Sharif At-Tamimi 1990 menyebut peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.
Selain ketiga pandangan tersebut, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Jelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang menikah secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah dokumen tertulis yang dibuat lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Adapun bersifat peraturan perundang-undangan adalah mengikat dan harus ditaat oleh warga negara. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang produk peraturan perundang-undangan. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you next time.